sebagai saluran, sebagai tempat di mana kami boleh berhubungan dengan Allah tanpa mengalami hambatan, tanpa mengalami gangguan. Terima kasih Tuhan, seberapa umat-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus ikut bersama-sama dengan kami. Mungkin hatinya sedang terganggu, mungkin hatinya sedang mengalami peperangan, mungkin hatinya sedang mengalami tekanan, mungkin hatinya sedang mengalami pergumulan. Tetapi pagi hari ini kami minta Bapa, kami minta melalui Roh Kudus-Mu. Oh Tuhan, bukankah Engkau berjanji bahwa Allah memberi hati yang baru kepada kami? Itu sebabnya kepada umat-Mu yang mengalami hati seperti ini, kami minta di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hati yang dipulihkan, hati yang dipulihkan, kiranya itu menjadi hati kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu. Tuhan, kuasai hati kami, biar hati kami hanya fokus, dan bukan sekedar fokus Tuhan, punya kerinduan untuk mendengar suara Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya ucapkan shalom. Selamat pagi kepada jemaat yang ada di rumah, juga kepada saudara seiman yang terlibat dan berkorban masa untuk sama-sama kami menyembah Tuhan melalui ibadah yang dilakukan secara online pagi hari ini, dan kepada beberapa jemaat yang hadir pagi hari ini, di mana bahwa kerajaan kita telah memutuskan kita boleh mengadakan ibadah, tetapi dalam batas-batas tertentu, yaitu bahwa kita boleh mengadakan ibadah dalam bilangan sebanyak 12 orang. Nah, kepada saudara yang ada dalam ruang pagi hari ini, saya ucapkan shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati Anda. Oke, puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan saya percaya jemaat yang punya hati menyembah Allah pagi hari ini, melalui pujian ini, dengan segenap hati, segenap jiwa, pasti Anda diberkati. Kenapa? Saya alami hal itu. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, maka pagi hari ini mari kita akan membuka firman Tuhan. Membuka firman Tuhan yang kita akan ambil dari kitab Roma pasal yang kedua. Kitab Roma pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Oke? Kepada jemaat yang ada di rumah, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Sekalipun Anda ada di rumah atau saudara seiman yang ikut bersama-sama kami pagi hari ini, mari kita membuka firman Tuhan ini bersama-sama. Sebab saya percaya bahwa ketika Anda membacanya, mungkin Anda lebih awal, lebih dahulu mendapat berkat daripada firman ini. Sebab apa? Firman Allah itu berkuasa. Kenapa? Sebab firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Oke, puji nama Tuhan. Kita buka di dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat yang ke-1. Nah, kalau Anda sudah menemukan ayat ini, mari kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ayat yang kedua, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Ayat 3, dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ayat 4 sebagai ayat yang terakhir.
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saya ulang di kalimat yang terakhir. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menarik pembacaan kita pagi hari ini karena masih berbicara tentang kemurahan Tuhan. Saudara, minggu lalu kita telah belajar kebenaran firman Tuhan, dan saya sudah beri tema firman Tuhan pada minggu lalu, yaitu bahwa setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus ada dalam hidupnya, yaitu menghargai kemurahan Tuhan. Kenapa? Sebab kemurahan Tuhan itu hadir, jatuh dalam hidup kita. Yesus telah mendapatkannya dengan membayar harga yang sangat mahal, yaitu ketika dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Jadi kemurahan Tuhan kita peroleh cuma-cuma dari Yesus, tapi Yesus mendapatkannya dengan susah payah. Makanya firman Allah berkata bahwa kita harus menghargai kemurahan Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Minggu lalu kita telah belajar apa itu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan adalah ini, Dia memanggil, Dia memilih Anda menjadi miliknya. Amin. Itulah kemurahan Tuhan yang sudah kita pelajari melalui firman Tuhan minggu lalu. Anda dan saya tadinya tidak punya harapan, tadinya memiliki hidup yang sia-sia, hidup di dalam kesia-siaan. Tetapi firman Allah melalui kemurahannya, Anda dipilih, diangkat menjadi miliknya. Nah, itu yang pertama. Hari ini saudara, kita akan belajar kemurahan Allah yang kedua. Apa itu? Nah, ini ditekankan di dalam ayat yang keempat, dan itulah yang saya angkat sebagai dasar tema kita pagi hari ini. Apa saudara kemurahan Allah yang kedua? Yaitu kemurahan Allah adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan. Nah, itu tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemurahan Allah adalah memimpin kepada pertobatan, menuntun kepada pertobatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin Anda berkata bahwa berbicara tentang pertobatan itu tidak perlu bagi saya. Sebab apa? Saya sudah lama mengalami apa yang disebut kelahiran baru. Di dalam kelahiran baru ini, hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan baru ini, Allah membangkitkan di dalam hati saya satu kebencian, yaitu membenci dosa. Tidak lagi mengasihinya. Di dalam kelahiran baru ini, saya tahu apa yang berkenan, apa yang disukai Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda berkata, kalau demikian, berbicara tentang pertobatan, maka bagian itu bukan lagi untuk saya. Itu orang-orang yang belum percaya Yesus, itu orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan, itu orang-orang yang masih diikat oleh roh jahat. Benar, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ingat, saya katakan pagi hari ini bahwa pertobatan adalah pekerjaan, adalah perjuangan, adalah usaha kita sepanjang kita hidup. Sekali lagi saya ulang bahwa berbicara tentang pertobatan adalah pekerjaan perjuangan kita dan usaha kita sepanjang kita hidup. Karena Alkitab mengatakan, Anda yang sudah mengalami kelahiran baru, kita yang sudah mengalami kelahiran baru, mungkin sudah tidak mabuk-mabuk, mungkin sudah tidak merokok, saudara, mungkin sudah tidak dipap-pap lagi, mungkin sudah tidak main judi, pasang nombor eko,
Atau orang Indonesia loto, nomor loto, ya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ingat bahwa orang yang sudah mengalami kelahiran baru, orang yang sudah mengalami jamaah Tuhan, orang yang sudah mengalami pertobatan, masih boleh jatuh ke dalam dosa. Dosa apa itu saudara? Efesus pasal 2 mengatakan, yaitu saat Anda dan saya hilang kasih mula-mula. Jadi kejatuhan orang yang sudah bertobat, kejatuhan orang yang sudah lahir baru adalah saat kasih mula-mulanya hilang. Kasih mula-mulanya sudah tidak ada di dalam hidupnya. Dan ini terjadi kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus, saudara, kalau lihat cara-cara yang lahiriahnya, mereka itu kuat dalam firman. Mereka itu, saudara kasih Tuhan, digembalakan dengan hamba Tuhan yang hebat, yaitu Timotius. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka itu, saudara yang dikasih Tuhan adalah orang-orang yang tidak kenal namanya menyerah sekalipun dianiaya dengan begitu banyak penganiayaan, tetapi di dalam hidup mereka tidak ada namanya menyerah. Saudara yang kasih Tuhan, semua tanda-tanda ini, semua hal-hal ini menunjukkan mereka hebat. Tapi apa kata firman Allah? Tuhan berkata, ya, saya tahu semua itu baik karena dia ada dalam hidupmu. Tapi ada satu yang hilang, yaitu kasih mula-mula. Itu sebabnya firman Allah menasihatkan di sana bahwa engkau sudah jatuh dan harus bangkit lagi. Engkau sudah jatuh dan harus bertobat lagi. Sebab jika tidak bertobat, maka kejadian itu akan dipindahkan pada orang lain. Jadi di sini sangat jelas bahwa saudara, saat Anda kasih mula-mula kepada Tuhan, yang hilang sudah dijatuhkan. Dan kita mengatakan kita perlu bertobat daripadanya. Saat gairah kita, semangat kita sudah mulai melemah di dalam Tuhan, itu berarti sudah kehilangan kasih mula-mula. Saat kerinduan kita saudara mulai padam di dalam mengasihi, di dalam melakukan kehendak Tuhan, berarti kasih mula-mula kita sudah mulai hilang. Apa saja saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lakukan kepada Tuhan dan tidak lagi didasari dengan hati yang sungguh, hati yang penuh kegembiraan, hati yang penuh sukacita kepada Tuhan. Lalu kita mengatakan kita sudah jatuh. Jadi sebabnya saya katakan tadi bahwa pertobatan ini berlaku seumur hidup kita. Nah, syukurlah melalui tema pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, bahwa kemurahan Allah, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, saudara, adalah menuntun Anda, memimpin kita, mengarahkan kita setiap hari, setiap saat kepada pertobatan. Saat Anda hilang kasih mula-mula, Tuhan akan ingatkan, Tuhan akan bakar lagi melalui Roh Kudus-Nya, sehingga kasih itu menjadi milik Anda kembali. Kasih itu kembali membakar hidup kita. Kasih itu kembali memenuhi dan menguasai kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita melihat pagi hari ini, bagaimana Allah menuntun kita dari pertobatan datang kepada pertobatan. Nah, kita melihat bagian-bagian ini seperti yang disebutkan oleh firman Allah. Nah, saudara, ada berbagai cara Tuhan menuntut umatnya dari pertobatan datang kepada pertobatan. Tapi hari ini saudara, kita hanya berbicara dalam 4 bagian. 4 cara ini bukan itu satu-satunya saudara, tetapi saya hanya mengangkat 4 bagian ini, bahwa inilah cara-cara, inilah cara yang ditempuh, yang dipakai Tuhan untuk menuntun kita dari pertobatan datang kepada pertobatan, sehingga saudara yang dikasih Tuhan, Anda dan saya itu memiliki pertobatan yang sejati, pertobatan yang sempurna, pertobatan yang benar-benar mengubah hidup kita menjadi hidup yang serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Mari kita melihat 4 cara Allah menuntun kepada pertobatan. Apa yang pertama? Saudara, kita lihat di ayat ini dikatakan, cara yang pertama adalah
Tuhan memberi apa? Peringatan. Dalam bahasa lain peringatan ini dipakai kata nasihat atau teguran. Bahasa Inggrisnya warning. Betul? Oke. Jadi Tuhan memberi apa? Peringatan, nasihat, teguran, warning melalui, ini perhatikan, melalui peristiwa masa lalu tentang akibat bila tidak bertobat dari cara hidup yang lama. Ini cara Allah yang pertama menuntun kita di dalam percobaan. Dia pakai peristiwa masa lalu, ya, peristiwa yang terjadi pada masa lalu kepada umat-umat Tuhan, ya, bahwa ada akibat, ya, ada perkara-perkara yang tidak menyenangkan, ada perkara-perkara yang tidak bersahabat akan terjadi di dalam hidup kita saat apa? Kita, saat kita tidak bertobat, saat kita tidak bertobat dari hidup yang lama. Nah, sebagai contoh saudara, kita melihat bagian ini. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Saya tidak akan membacakan ayat ini, tapi saya minta Bapak Arbe tolong tampilkan dan saya habis itu langsung kepada PowerPoint kembali, oke? Mari kita lihat ini 1 Korintus 10 ayat 1 sampai oke. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Orang Israel waktu keluar dari Mesir telah mengalami banyak kasih karunia, kemurahan Tuhan yang melimpah di atas hidup mereka. Melihat mujizat seperti di sini, mereka dilindungi oleh tiang awan pada siang hari sehingga terik matahari tidak akan membahayakan mereka. Dan terus dikatakan mereka telah melintasi laut. Terus yang kedua, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Terus mereka semua makan makanan rohani yang sama. Terus ayat yang keempat, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Yesus Kristus. Terus, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Orang yang mengalami kemurahan, kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup, tidak semestinya saudara yang kasih Tuhan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Sebab ayat ini menjelaskan, membuktikan kita bahwa akhirnya mereka juga dibinasakan, ditewaskan Tuhan di padang gurun. Terus semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Terus dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis. Terus janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000. Terus, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di panggung pula. Terus, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada poin-poin. Kita melihat di bagian ini bahwa orang Israel, saudara yang dikasih Tuhan, pada masa lalu, pada masa lampau, bangsa ini adalah bangsa yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi ternyata ada cara-cara hidup,
Ada cara-cara hidup yang lama itu melekat di dalam hidupnya. Alias apa? Mereka tidak hidup di dalam apa? Pertobatan. Ya. Mereka mengenal Tuhan. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Mengalami kasih karunia Tuhan begitu hebat. Tapi satu hal yang menjadi masalah dalam hidup mereka, ternyata saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidup lama, ya, gaya hidup lama, ya, gaya hidup yang dipenuhi keinginan tadi itu melekat di dalam hidup mereka, dan inilah membuat mereka binasa. Coba kita melihat saudara, ya, keempat bagian ini yang melekat di dalam hidup mereka. Apa itu? Di sini dikatakan mereka menyembah berhala. Kalau kita aplikasikan ke bangsa kita, ke praktek banyak orang-orang Kristen di Sabah ini, apa itu menyembah berhala? Mungkin kita tidak menyembah patung seperti orang Israel menyembah lembu emas, saudara. Tapi apa yang saya menyembah berhala untuk ya kita yang ada di sini? Itu boleh praktek perbomohan. Tahu, saudara? Kita tahu di bangsa kita sedikit-sedikit orang sakit, bomo, bukan lari kepada Tuhan. Ini penyembahan berhala, ya. Padahal mereka tahu Tuhan. Tuhan itu adalah sumber pertolongan saya. Nah, yang kedua yang melekat dalam hidup mereka apa? Melakukan percabulan. Artinya apa? Tidak menjaga kekudusan, ya, pernikahan saudara, ya. Tidak menjaga kekudusan pernikahan itu. Terus yang ketiga dikatakan mereka mencobai Tuhan. Ya, yang keempat mereka bersungut-sungut. Nah, inilah empat hidup lama yang melekat di dalam hidup orang Israel. Sehingga dikatakan firman Allah, karena hal ini tidak diangkat dari hidup mereka, mengikat kehidupan mereka. Akhirnya apa? Tuhan katakan, Tuhan menewaskan mereka apa? Di padang gurun. Nah, apa kata firman Allah? Peristiwa ini, kejadian ini menjadi apa? Peringatan apa? Bagi kita. Coba ayat yang keempat kita ulang, ya. Kita ulang, coba tampilkan. Semua peristiwa ini, ayo, pasal yang empat tadi, oke. Dan janganlah, oke, 4. Dan mereka semua minum rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang yang mengikuti mereka. Dan oke, yang kelima, ayat yang kelima. Tetapi sungguh demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat yang ke-6 ini jadi ayat peringatan. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk apa? Memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang seperti yang telah terjadi, yang telah diperbuat oleh mereka. Sangat jelas di sini saudara yang disebutkan bahwa semua kejadian pada masa lampau yang terjadi kepada anak-anak Tuhan, yang terjadi kepada orang-orang pilihan Tuhan, saudara, menjadi peringatan bagi kita hari ini. Artinya apa? Bahwa saudara, pertobatan itu harus selalu terjadi. Pertobatan itu harus menjadi gaya dan amalan hidup kita setiap hari. Sebab firman Allah berkata, kalau bangsa Israel dibinasakan karena ada ya hidup lama yang melekat di dalam hidup mereka. Sekalipun mereka tahu itu perlu dibuang, tapi itu yang melekat itu melindungi mereka. Akhirnya saudara, mereka binasa karena hal ini. Itu sebabnya hari ini firman Allah berkata, ya, firman Allah berkata bahwa jadikan semua peristiwa pada masa lalu itu yang terjadi kepada umat Tuhan untuk menjadi peringatan nasihat bagi kita bahwa perlunya bertobat. Amin. Oke. Nah, apa yang melekat di dalam hidup kita hari ini, saudara? Dari 4 bagian tadi itu, mungkin ada dalam bagian kita, mungkin sedang mengikat atau masih ada yang membelenggu hidup Anda. Baik saya maupun yang ada di rumah. Mari hari ini buang, kata firman Allah, karena firman Allah berkata bahwa Tuhan tidak pandang bulu. Oke? Mari kita lihat seterusnya. Nah, bagaimana Allah menuntun kita kepada pertobatan?
kita akan melihat dalam contoh yang lain pada masa lalu, ya. Ingat, pada masa lalu, pada masa lampau ada beberapa kota yang hebat peradabannya, kebudayaannya yang pernah wujud di dunia ini pada masa lampau. Tapi kota itu, saudara, tinggal puing-puing sekarang ini. Mereka telah memiliki peradaban yang begitu hebat dan luar biasa. Tapi saudara yang kasih Tuhan, peradaban mereka hancur karena apa? Dosa. Ya, karena hidup lama, karena cara hidup lama menginjak hidup mereka. Nah, coba kita lihat beberapa negeri ini. Pertama, yang kita tahu dalam Alkitab apa? Sodom dan Gomora. Ini adalah negeri, ya, negeri, ya, pada masa purba, saudara, pada masa zaman dulu hebat dalam peradabannya. Tapi ketika mereka maju dalam segala peradabannya, mereka mulai mempraktikkan apa yang mendukacitakan Allah, khususnya dosa maksiat, dosa percabulan. Dan inilah banyak menghancurkan negara. Sodom dan Gomora, saudara, ya, satu negara yang hebat, ya, luar biasa pada masa lalu. Tapi karena dipenuhi dengan maksiat, akhirnya apa? Tuhan membinasakan kota ini melalui api belerang dari langit. Nah, mari kita lihat yang kedua. Nah, ini kota Pompei. Di mana ini, saudara? Di Italia. Ya. Kalau Anda boleh melihat dalam internet, ya, kota-kota pada zaman dahulu, salah satu kota yang sangat hebat dan luar biasa peradabannya adalah kota Pompei ini di Italia, ya, pada zaman dahulu, ya. Saudara kasih Tuhan, kota ini hebat dalam segala peradabannya, tapi bangsa ini mengamalkan hidup maksiat, ya. Saudara tidak menghormati tentang kekudusan pernikahan, akhirnya bangsa ini juga dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, gempa bumi memusnahkan bangsa ini sehingga hancur dalam sekejap. Dan ketika para ahli arkeologi, ya, menyelidiki tempat itu, dia melihat di sana dan menemukan banyak peradaban daripada bangsa ini yang hebat dan luar biasa pada masa lalu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ya, ingatlah, setiap kali manusia maju dalam peradabannya, seringkali tidak menghiraukan Allah, tidak takut kepada Allah, tidak mementingkan pertobatan, akhirnya mereka hancur. Nah, mari kita lihat negeri yang ketiga. Apa itu? Baia. Ini juga kota dekat dengan apa? Italia, saudara. Zaman dahulu ini juga satu bangsa yang hebat peradaban. Tapi apa? Menurut sejarah, bangsa ini dihancurkan Tuhan melalui gempa bumi yang dahsyat. Dan dalam sekejap, ya, peradaban mereka tenggelam masuk ke dalam laut. Dan kita boleh melihat ini, saudara, sisa-sisa peradaban di dalam laut. Hancurkan apa? Inilah dosa-dosa maksiat, dosa-dosa percabulan. Pembacaan kita tadi, bahwa orang Israel dibinasakan Tuhan karena salah satunya dosa percabulan. Nah, tiga bangsa ini yang hebat peradabannya, saudara, hancur, ya, rusak karena apa? Dosa yang sama. Nah, Tuhan berkata, baik yang peristiwa yang terjadi dalam diri umatku maupun yang terjadi di dunia sekitar, itu menjadi peringatan bagi kita bahwa bangsa yang tidak takut kepada Allah, tidak berjalan pertobatan, apa? Akan dimusnahkan Tuhan. Amin. Jadi ini peringatan bagi kita. Itu cara Allah menuntun kita pada pertobatan. Dia memperingatkan ada akibat yang harus diterima, ya, diterima oleh satu bangsa dan keturunannya jika tidak bertobat, kata firman Allah. Makanya kita perlu bertobat. Makanya perlu Tuhan menuntun kita pada pertobatan. Mari kita lihat yang kedua, bagaimana Tuhan menuntun kita kepada pertobatan, saudara. Yang kedua, ini sangat menarik. Tuhan memberi kesempatan bertobat sebelum apa? Penghukuman datang. Tuhan itu tidak asal menghukum, saudara. Bukan seperti dunia, ketika Anda salah dimasukkan dalam penjara. Kalau negara itu mengamalkan apa? Penghukuman, orang yang bersalah harus dipenjarakan. Tapi kalau negara itu mengamalkan penghukuman, sistemnya adalah digantung. Ketika maka saat itu juga harus digantung. Tapi Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, ya, tidak begitu. Ya, sebelum penghukuman datang dalam hidup kita,
Dia tuntun kita kepada pertobatan. Melalui apa? Dia katakan di sini, Tuhan akan memberi peluang, Tuhan akan memberi kesempatan sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada kita. Nah, saudara ingat pada zaman Nuh, ya, katakan firman Allah, semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Artinya apa? Pada zaman itu manusia hidup di dalam cara-cara hidup yang tidak benar. Pada zaman itu manusia tidak boleh kita temukan, ya, pada zaman itu bahwa ada manusia yang hidup dalam pertobatan. Tapi saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini. Sebelum Allah Tuhan membinasakan bangsa itu, kita lihat di sini. Tuhan memberi kesempatan berapa? 120 tahun. Nah, dapat dibayangkan saudara, waktu Tuhan berkata kepada Nuh, "No, aku akan binasakan bumi ini karena sudah tidak ada pertobatan di dalamnya. Aku sudah tidak menemukan orang yang bertobat di dalam kecuali engkau dan anakmu dan menantumu." Sekian banyak manusia di bumi ini, tapi sudah jauh daripada Tuhan. Hidup di dalam apa? Belenggu dosa. Sudah tidak ada pertobatan di dalamnya. Maka Tuhan berkata, aku akan membinasakan bangsa ini. Nah, saudara kasih Tuhan, sebelum Tuhan membinasakan, Tuhan kasih masa berapa? 120 tahun. Nah, kenapa? Bahtera yang dibuat oleh Nuh itu, saudara, masanya untuk selesai dibuat ini 120 tahun. Nah, sejak kita boleh bayangkan di sini, sejak bahtera Nuh itu dibuat, saudara, orang akan mulai mengejekmu apa? Nuh, apa ini dia buat? Orang buat bahtera di tepi pantai, di tepi laut, mulai buat bahtera di atas gunung, polokan. Tapi Nuh berkata, kenapa saya buat ini? Ingat, masa akan datang. Masa akan datang, bumi ini akan dibinasakan Tuhan melalui air bah. Kenapa? Orang-orang di dalamnya sudah tidak hidup di dalam apa? Pertobatan. Ya, dia bilang, apa kamu buat ini? Ini orang kampung. Ini orang apa? Apa yang dia buat tidak logik. Orang buat perahu di tepi pantai supaya senang apa diluncurkan ke laut. Ini dia buat di gunung. Bodoh, diketahui. Tapi Nuh tetap berjalan, tetap melakukan kehendak Allah. Saya percaya saudara tetap tidak menuliskannya. Nuh tetap bertobat, bertobatlah, Bapak. Sebab apa? 120 tahun akan datang, bumi ini akan dibinasakan. Tapi saudara Tuhan, seruan Nuh itu tidak pernah berkesan dalam hidup orang-orang pada masa itu. Mereka tetap memilih jalan yang salah. Mereka tetap memilih jalan yang lebar, katakan firman Allah, ujungnya menuju mau. Tapi luar biasanya Tuhan, di sini saudara, sekalipun manusia sudah memilih jalan yang lebar, Tuhan berkata, saya beri lagi kesempatan apa? Untuk kamu gunakan, bertobat atau tidak. Sedang Tuhan, 120 tahun itu waktu yang lama atau singkat? Sangatlah lama. Saudara yang kasih Tuhan, tapi itu disia-siakan. Itu tidak dilihat sebagai kemurahan Tuhan untuk bertobat, untuk menggunakan peluang ini kembali kepada Tuhan. Kalau saudara kasih Tuhan, di kayu salib, seorang penjahat, dikatakan Alkitab sangat jahat. Tapi saudara, dalam sesaat dia melihat kemurahan Allah, bahwa ini waktu untuk berbalik kepada Allah. Saat dia berkata kepada Yesus, Tuhan, jika kau masuk dalam kemuliaan-Mu, ingatlah saya. Kata ingatlah saya itu, saudara kasih Tuhan, maksudnya di dalamnya ada kesadaran bahwa saya perlu anugerah dari Yesus. Kata ingatlah saya artinya, Tuhan, saya ini orang berdosa, tapi saya membutuhkan pengampunan daripada Engkau. Kata ingatlah di sini, ingatlah Tuhan, jangan ingat masa lalu saya. Sekarang saya bawa hidup saya, hancurnya hidup saya ini, Tuhan, tapi saya bawa kepada Engkau. Perkataannya itu dalam arti. Dan tahu saudara Tuhan, kesempatan itu walaupun sangat singkat, walaupun sesaat, tetapi Tuhan berkata, Engkau telah menggunakannya, sekarang terima upahnya. Apa Tuhan Yesus katakan? Hari ini Engkau akan bersama saya apa?
dalam Firdaus. Orang diberi kesempatan 120 tahun tidak digunakan. Tapi ada orang saudara diberi kesempatan sesaat, dia gunakan. Dan orang inilah menerima kemurahan Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan kita yang hidup lama, Anda yang selalu merayakan ulang tahun, ya, Anda patut mengucap syukur bahwa semakin Anda merayakan ulang tahun berarti kesempatan untuk berbuah bagi Allah, kesempatan untuk memberkati orang lain terbuka lebar-lebar bagi Anda. Amin. Banyak orang saudara kasih Tuhan sudah tidak ada lagi kesempatan. Tapi ingat saudara, karena Allah itu tidak mau kita binasa. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak mengendaki kebinasaan orang fasik. Ini orang fasik. Orang yang tidak mengenal. Tapi itu pun Tuhan katakan, Tuhan tidak mengendaki kebinasaan orang fasik. Apalagi Anda dan saya yang telah menjadi milik ini. Anda jatuh berkali-kali, Tuhan berkata dalam Amsal. 1 kali orang benar jatuh, 7 kali diberi kesempatan oleh Tuhan bangkit. Masalahnya saudara, selalu diberi kesempatan untuk berubah, untuk gunakan waktu bertobat, untuk gunakan waktu kembali kepada Tuhan. Tapi saudara, sering orang mensia-siakan. Nah, ketika sia-siakan waktu yang Tuhan beri, Tuhan berkata, oleh karena itu keputusanmu, itu pilihanmu, saya hargai. Oke, jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang bertanya begini kan? Pernahkah muncul dalam hati Anda? Ya. Dan itu juga selalu muncul dalam. Ada orang saudara dulu kenal Tuhan, kemudian murtad. Coba lihat di internet. Sekarang banyak orang katanya pendeta dulu, tapi sekarang mereka pembenci Injil yang sangat hebat. Lebih hebat kebenciannya kepada Injil daripada orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Anda lihat di YouTube itu kan banyak. Yesus dicaci maki begitu rupa. Padahal mereka ini dulunya orang Kristen. Pertanyaannya saudara, kenapa Tuhan bebaskan orang ini hidup tanpa Tuhan yang ambil secepat itu, daripada dia menyakiti hati saya bawa apa? Saya habisi kau. Tidak akan terjadi begitu kan? Ada orang sudah dikasih Tuhan, dulunya segera hidupnya mengasihi melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi kemudian berpuluh tahun tinggalkan pelayanan. Anehnya, herannya hidupnya semakin diberkati. Ya. Waktu dia sungguh-sungguh dalam Yesus, mungkin hanya punya motosikal. Tapi sesudah meninggalkan Tuhan, sudah punya apa? 5 kereta, 5 mobil sudah. Heran kan? Ya. Heran. Semua baik-baik. Ada orang sudah dikasih Tuhan, dulunya sudah mengalami pertobatan, tapi kemudian kembali kepada hidup lama. Firman Tuhan berkata, orang yang pernah setan keluar dari hidupnya, tapi kemudian hidupnya itu dibuka kepada setan, alias kosong saudara. Tidak diisi kebenaran, memang hidupnya kosong akan kebenaran. Maka iblis masuk berapa? 7 kali. Hidupnya jadi rusak. Tapi orang ini saudara kelihatannya hebat, luar biasa. Secara lahirnya banyak hal yang baik dalam hidupnya, maju dan lain sebagainya. Ini pertanyaan. Sudah jauh dari Tuhan, sudah di luar kehendak Tuhan, sudah tidak berkenan jawaban, tapi semua baik, bang. Jangan pernah tertipu, saudara. Inilah namanya kemurahan Tuhan. Tuhan izinkan. Kamu sudah menyakiti saya, kamu sudah keluar dari kebenaran. Kamu sudah melawan kebenaran yang pernah membawa kepada pertobatan, yang pernah membawa engkau kepada Allah, yang pernah membawa engkau kepada jalan yang benar. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, mereka baik-baik saja. Jangan pernah lupa, orang-orang semacam itu berkata, aku beri kesempatan. Amin. Jadi jangan pernah ditipu oleh hati dan setan, saudara. Oh, saya sudah tidak melayani, baik-baik saja. Ya, saya sudah hidup jauh dari Tuhan, masih baik-baik saja. Jangan pernah tertipu dan tipuan dari setan. Jangan menganggap bahwa jika hidup Anda di mata dunia, di mata orang baik, sementara hidup Anda sudah jauh dari Tuhan, anggap masih kau berkenan. Ini saudara kasih Tuhan, ini Tuhan daripada setan. Itu sebabnya ketika hal-hal ini terjadi, saudara, ingat bahwa kepada orang ini Tuhan berkata,
kasih karunia, kesempatan, kemurahan-Mu kepada Engkau saya limpahkan, gunakan. Kalau tidak, satu ketika kesempatan ini akan hilang. Satu ketika kesempatan ini tidak akan kembali lagi dalam hidup. Ingat dalam Alkitab, saudara. Apakah secepat itu Tuhan menjatuhkan apa? Saul, mengambil takhta dari Saul itu dan dialihkan kepada Daud. Tidak. Ada 2 kali Saul melakukan apa yang tidak benar, tapi contoh kesempatan. Pertama, dia buat kesalahan. Juga beri kesempatan. Saul tidak menggunakan kesempatan. Akhirnya, karena Saul memutuskan untuk tidak menggunakan kesempatan yang diberi Tuhan, maka Tuhan berkata, saya menghargai pilihanmu. Sekarang kerajaan itu beralih kepada orang lain. Saudara, jangan ingat, saudara, Yudas adalah murid yang selama hidupnya bersama Yesus cukup menyakitkan hati Tuhan. Anda boleh tahu sejarah hidupnya, tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak kali, ada banyak kesempatan Tuhan beri kepada Yudas supaya bertobat. Tapi sayangnya Yudas tidak menggunakan kesempatan. Akhirnya kesempatan itu meninggalkan dia. Mari kita hari-hari ini sudah dikasih Tuhan, jangan terpengaruh dengan orang-orang yang sudah meninggalkan Tuhan, ternyata baik-baik hidup. Lalu Anda mulai, kenapa saya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan banyak masalah? Jangan pernah tertipu. Orang-orang seperti itu, sekali lagi saya katakan, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat sebelum penghukuman datang. Oke, puji Tuhan. Mari kita lihat, saudara. Seterusnya, yang ketiga, apa? Bagaimana Tuhan menuntun kepada pertobatan? Dia katakan, Dia membuat hati tidak ada damai, ya, bagi orang-orang yang tidak bertobat. Ini cara Allah menuntun kepada membuat hati kita apa? Tidak ada damai. Nah, coba kita lihat ayat ini, saudara. Yesaya 48 ayat 22. Yang kata begini, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan, tahu itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak hidup di dalam pertobatan. Orang fasik adalah orang yang hidupnya di luar kehendak Allah. Orang fasik adalah orang yang hidupnya diikat oleh kuasa kegelapan. Saudara yang dikasih Tuhan, orang fasik berarti orang hidupnya adalah hidup yang dia miliki adalah hidup lam. Ya. Nah, firman Allah berkata kepada orang-orang ini, ya, jangan mimpi akan mengalami damai, sejahtera, ketenangan dalam hidupnya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Allah menuntun kita anak-anaknya yang sudah menjauh daripada Dia? Bagaimana kemurahan Tuhan boleh jatuh dalam hidup kita? Ya. Seperti saya katakan tadi, ada banyak anak Tuhan sudah meninggalkan, tetapi saudara kelihatannya baik-baik saja. Ya. Tapi satu hal yang tidak boleh ditipu, yang tidak boleh dia sangkal dalam hidupnya, yang tidak boleh dia nafikan dalam hidupnya. Hidup tidak ada damai. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita di luar pertobatan, ketika kita tidak berjalan dalam pertobatan, salah satu signal yang Tuhan pakai di dalam hidup kita untuk menuntun kita kembali kepada jalan yang benar adalah melalui hati yang tidak ada damai, hati yang kacau. Boleh Anda lihat dan juga boleh Anda alami dalam saat kita jauh daripada Allah, saudara. Ada yang tidak akan tenang, ada akan mengalami kekacauan dalam hidup ini. Sebab apa? Dikatakan dalam Yesaya 32 ayat 17. Ya, 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Maksudnya kalau kita berjalan dalam kebenaran, saudara, damai sejahtera akan bersama hidup Anda, akan mewarnai hidup Anda. Dan ini satu signal bahwa Anda hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika hati ini sudah tidak ada, walaupun banyak uang, walaupun memiliki apa yang kita inginkan di bumi ini, tapi hati kamu sedang kacau.
Tuhan, tidak ada dalam hidup. Ada yang tidak benar, ada yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Inilah namanya apa? Signal daripada Tuhan bahwa Anda dan saya perlu kembali kepada kebenaran. Anda dan saya perlu memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Hati yang kacau itu salah satu signal bahwa saudara kasih Tuhan, kita sedang di luar daripada kehendak Tuhan. Makanya saudara kasih Tuhan, ya, seringkali anak-anak Tuhan bingung untuk memutuskan sesuatu yang dia buat itu. Apakah ini dari Tuhan atau tidak? Karena ada anak Tuhan, saudara dikasih Tuhan, dengan secepat itu peka ini kehendak Tuhan atau tidak. Tapi ada anak Tuhan, saudara, susah mengerti apakah dia buat itu ada dalam kehendak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Tapi ada yang memang Tuhan pakai untuk seluruh anak-anaknya, saudara, bahwa apa yang kita buat itu baik atau tidak. Dia memakai hati. Hati bagaimana? Ketika saudara Anda memutuskan sesuatu dan Anda dipenuhi sukacita, artinya apa yang Anda putuskan itu adalah kebenaran. Amin. Berada dalam kehendak Tuhan. Tapi ketika hati Anda kacau, itu satu signal dari Tuhan bahwa apa yang kita buat bukan dalam kehendak Tuhan, tapi di luar kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan pakai kepada anak-anaknya. Jadi puji nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bagaimana hati Anda? Bagaimana hati kita? Kalau tetap ada sukacita, ada damai sejahtera, berarti kamu dan saya berada dalam kehendak Tuhan. Tapi kalau hati selalu kacau, firman Tuhan katakan, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dipulihkan Tuhan. Itulah namanya pertobatan. Amin. Jadi itulah cara Tuhan. Dikatakan jika ada signal-signal seperti ini, hatimu tidak ada damai, berarti perlu kembali kepada Tuhan. Itulah pertobatan. Nah, itu signal, ya. Itu cara yang ketiga. Nah, mari kita lihat cara yang keempat. Saudara, bagaimana Tuhan menuntut kepada pertobatan? Tuhan memberitahu akhir dari hidup yang tidak mau bertobat. Ya, ingat, ini yang terakhir. Tuhan memberitahu akhir dari hidup orang yang tidak mau bertobat. Kita lihat di ayat ini. Dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, penfitnah, dan penipu. Tidak tidak akan itu artinya belum terjadi. Artinya belum terjadi, tapi akan terjadi. Apa yang ada di depan kita? Pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan berkata, orang yang tidak hidup di dalam pertobatan, sekalipun dituntut Allah kepada pertobatan, tapi tetap hidup di dalam apa? Cara hidup yang lama, tetap hidup di dalam belenggu dosa. Saudara kasih Tuhan, dikatakan firman Allah, ingat masa depanmu. Dikatakan di sini tidak akan mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah. Kita lihat ayat yang sama. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselingkuhan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perkiraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan berkata, kesimpulan dari ayat ini, saudara, akibat hidup tidak mau dituntun Allah kepada pertobatan, maka Tuhan berkata, tahu masa depanmu bagaimana, tahu akhir daripada hidupmu itu bagaimana. Nah, saudara, ayat yang terakhir kita lihat, Wahyu 21 ayat 8 gitu. Tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya,
orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Sangat tegas firman Allah berkata bahwa saudara, masa depan orang yang tidak mau dituntun Allah kepada pertobatan hari ini boleh berkata, boleh masih merasa senang. Saya hidup di dalam bagian ini, sakit tenang-tenang saja hidup saya, baik-baik saja hidup saya, lurus-lurus saja hidup saya, dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan melalui 3 ayat ini Tuhan berkata masa akhir, ya, masa depan orang ini bagaimana saudara? Berada di dalam kebinasaan selama-lamanya. Jadi apa yang dipesankan firman Tuhan di sini? Pertobatan sangat penting dalam hidup kita setiap saat. Apa bentuknya saudara? Saya perlu bertobat. Saya banyak tahu banyak hal dalam hidup saya perlu dibereskan di hadapan Tuhan melalui tuntunan Roh Kudusnya, melalui teguran firman-Nya dan lain sebagainya. Anda pun demikian. Satu hal yang kita ingat saudara, bahwa inilah kemurahan Allah menuntun Anda kepada apa? Pertobatan. Sudah kita dituntun kepada pertobatan, pelihara pertobatan itu sampai kita jumpa sang mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus, dan Anda akan bersama-sama dalam kemuliaan selama-lamanya. Kitab Wahyu sebagai kitab yang terakhir dikatakan di sana, pada akhir zaman biar orang yang jahat terus berbuat jahat, dan biar orang benar tetap hidup di dalam hal yang benar. Mari kita saudara kasih Tuhan, banyak anak-anak Tuhan hari ini menjauh daripada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan hari ini sengaja memperlekeh Tuhan, sengaja saudara kasih Tuhan tidak melihat bahwa pertobatan benar itu. Tapi jangan teriru itu. Hari ini mari kita bangun hidup seperti yang Tuhan mau, yaitu dituntun dalam pertobatan. Amin. Kiranya saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini mendorong menggerakkan kita untuk mencintai apa yang Tuhan mau. Maksud kemurahan Allah membawa Anda kepada pertobatan. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita renungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yang berbicara di sini, firman ini adalah untuk saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda tidak boleh melihat hati saya, hanya saya dengan Tuhan. Dan itulah paling berat dalam hidup ini, menjaga hati yang benar di mata Tuhan. Di hadapan manusia boleh menipu, tapi di hadapan Allah tidak boleh kita bersandiwara. Itu sebabnya pada hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, Allah berkata, sebelum hari-hari penyesalan tiba, sebelum hari-hari penyesalan tiba, Tuhan berkata, Dia selalu memberi kesempatan. Dia selalu menuntun kita kepada jalan pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat yang bersama-sama dengan kami pagi hari ini, saudara seman yang bersama-sama kami pagi hari ini, mari kita hargai bahwa kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda yang sudah bertobat bukan berarti hidup Anda terus berada di dalam kebenaran. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan. Raja Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki dan lihat hatiku. Inilah orang yang selalu membutuhkan pembaharuan, membutuhkan pembenaran, membutuhkan pembentukan daripada Tuhan dalam hidupnya. Saudara dan saya hidup di dunia yang penuh godaan, yang penuh dengan peperangan rohani. Iblis dan setan dan segala keinginannya ingin menjatuhkan kita. Dan itu sebabnya hari ini saudara kasih Tuhan, Allah berkata, Dia menuntun kepada apa?
pertobatan. Itulah kemurahannya. Mari kita jangan sia-siakan kesempatan ini. Banyak saudara-saudara yang sudah jauh daripada Tuhan, saudara-saudara yang telah berhenti melayani Allah, saudara-saudara yang sudah mulai terjerumus kepada hidup lama yang pernah engkau tinggalkan. Engkau merasa bahwa hari ini tidak ada apa-apa dalam hidupmu, masih semua berjalan dengan baik. Ingat hari ini firman Allah berkata bahwa setiap yang tidak benar bukan Allah menutup mata, tapi Dia memberi kesempatan berubah-berubah. Firman Allah berkata 1 kali orang benar jatuh, tapi 7 kali Dia memberi kesempatan untuk bangkit. Itulah kemurahan anugerah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kiranya kemurahannya ini kita hargai di dalam hidup kita. Ada saatnya kemurahan ini kita mau guna, tapi Tuhan berkata kemurahan itu sudah tidak ada. Kemurahan itu sudah dipindahkan kepada orang lain. Kemurahan itu sudah milik orang lain. Mari hari ini gunakan kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami telah mendengar firman-Mu ini. Tuhan Yesus Kristus, mungkin firman ini berbicara keras bagi kami. Dan Tuhan, kerasnya firman ini pertama-tama tertuju kepada hamba-Mu sendiri. Namun demikian Tuhan, kami tahu bahwa karena pertobatan adalah hal yang sangat penting dalam hidup kami. Dengan pertobatan, hubungan kami dengan Tuhan akan dipulihkan. Karena dengan pertobatan Tuhan Yesus Kristus, kami boleh dibawa untuk berjalan dari kebenaran datang kepada kebenaran. Dan dengan pertobatan pula Tuhan, maka hidup kami Tuhan dari saat datang kepada saat akan diubah menjadi hidup serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami juga tahu Tuhan, hanya dengan bertobat maka kami tidak lagi mengadakan hubungan, tidak lagi mencari hubungan dengan roh-roh jahat yang ada di udara. Hanya dengan pertobatan Tuhan, masa depan kami Tuhan Yesus Kristus akan ada jaminan. Masa depan kami akan ada jaminan untuk menikmati hal-hal yang baik daripada Tuhan. Dan hanya dengan pertobatan Bapa, maka hidup kami ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Beberapa anak-anak-Mu hari ini, mungkin Tuhan Yesus hatinya sedang kacau, hatinya Tuhan sedang goyang, hatinya Tuhan itu tidak ada damai. Itu salah satu signal bahwa hidup mereka sudah tidak dalam kehendak Allah. Mari siapapun yang mengalami hidup ini, jamah hati mereka kembali pulihkan Tuhan, sehingga Bapa damai sejahtera daripada Allah itu kembali melimpah-limpah dalam hidup kami, kembali memenuhi hidup kami, kembali Tuhan menjadi milik kami. Tuhan, kami tahu tidak ada kebahagiaan yang paling Tuhan dibutuhkan manusia, yaitu adanya hati yang penuh damai. Hari ini dunia penuh Tuhan dengan perkara-perkara yang membuat kami kecewa Tuhan. Tapi Tuhan Yesus firman berkata, di tengah-tengah Tuhan, dunia sedang digoncang dengan kekecewaan, kekacauan. Allah memberi damai sejahtera bagi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya Bapak, saya berdoa kiranya Tuhan roh pertobatan Tuhan Yesus Engkau curahkan kepada gereja-Mu hari ini, gereja-Mu hari ini, gereja-Mu hari ini, sehingga Bapa damai sejahtera kembali melimpah-limpah dialami oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi saya berdoa Bapa, Tuhan, siapa umat hari ini yang di dalam hidupnya ada kekacauan, itulah signal daripada Tuhan. Dan saya berdoa kepada pribadi ini Bapa, jamah hidup mereka secara pribadi, bawa kepada kebenaran. Sehingga Bapa, janji Allah pada damai sejahtera daripada Allah bukan seperti damai sejahtera yang diberi oleh dunia. Sebab damai sejahtera daripada Allah adalah damai sejahtera yang tidak mengenal musim baik atau tidak, adalah damai sejahtera yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Berkati firman-Mu ini, berkati firman-Mu, tanamkan dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.